Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wah di sini teman-teman pada semangat semua ya. Nah, anak nelayan menuju muara mencari ikan dengan perahu. Teman-teman seperjuangan semua, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aina Nurfaniza dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2019. Dan di sini ada pengalaman yang pernah saya ikuti. Yang pertama, saya juga pernah mengikuti seperti teman-teman semua. Saya pernah mengikuti LKMM Pratd, terus LKMM TD, kepanitiaan CW6, terus ada kepanitiaan KPU Himatek UISI. Terus di sini juga ada riwayat pendidikan saya. Saya pernah belajar di SD Negeri 1 Ngampel, terus SMP 2 Balong Panggang, terus SMA Negeri 1 Gedek Mojokerto, dan sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Internasional Semen Indonesia. Terus jika nantinya ada pertanyaan yang belum terjawab atau materi yang belum tersampaikan, bisa CP saya. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada rules nih teman-teman. Yang pertama ada no gadget. Jadi selama berdiskusi, teman-teman diharapkan tidak menggunakan HP atau alat elektronik yang lainnya. Terus yang kedua ada be aktif. Jadi di sini harapannya teman-teman aktif bertanya dan berpendapat seperti itu. Terus yang terakhir ada fokus. Nah, selama kita berdiskusi harapannya teman-teman tetap fokus tapi tetap santai ya. Terus sebelum masuk ke materi, mungkin ada yang udah tahu nih materi apa yang akan kita diskusikan kali ini. Ada yang mau berpendapat, bisa acungkan tangan, sebutkan nama dan NIM. Nah, saya sependapat dengan Mbak Ayu. Jadi materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang mendengar aktif. Apa sih mendengar aktif itu? Mungkin ada yang mau berpendapat. Nah, saya sebenarnya dengan Mbak Risma. Jadi mendengar itu adalah dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Sedangkan aktif sendiri adalah giat dalam bekerja, berusaha, dinamis atau bertenaga seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat nih. Dari definisi mendengar dan aktif, apa sih definisi dari mendengar aktif sendiri itu? Nah, saya sependapat dengan Mas Angga. Jadi mendengar aktif itu adalah mendengar dengan intensitas, empati, penerimaan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Terus di sini ada alur dari mendengar aktif. Yang pertama ada hearing atau mendengar. Di sini pendengar harapannya mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh si sender. Apa sih sender itu? Nah, sender itu adalah orang yang sedang berbicara. Terus yang kedua ada understanding atau memahami. Nah, di sini mungkin ada yang mau berpendapat, apa sih memahami itu? Nah, saya sependapat dengan Mas Abiyu. Jadi di sini pendengar tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami apa yang dikatakan oleh si sender agar si sendernya sendiri tidak mengulangi apa yang telah dibicarakan. Terus yang ketiga ada interpreting atau membayangkan. Membayangkan apa yang disampaikan agar cepat ditangkap oleh si pendengarnya tersebut. Terus yang keempat ada remembering atau mengingat. Mungkin ada yang mau berpendapat? Nah, saya sependapat dengan Mbak Tariza. Jadi mengingat apa yang telah didengarkan oleh pendengar, yang telah diucapkan atau dibicarakan oleh si sender seperti itu. Terus
Yang kelima ada evaluasi. Mungkin ada yang mau berpendapat? Nah, saya sependapat dengan Mas Krisna. Jadi mengevaluasi apa yang telah disampaikan ya, seperti itu. Terus yang terakhir ada responding atau merespon, yaitu memberikan respon kepada si sender agar saling berinteraksi seperti itu. Terus di sini ada hambatan dalam mendengar aktif. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada mental dan fisik. Yang mental ada 4 nih. Yang pertama ada kecepatan berpikir. Jadi kan nggak semua orang mempunyai kecepatan dalam berpikir. Mereka mempunyai kemampuan masing-masing seperti itu. Terus yang kedua ada keterbatasan wawasan dan pengetahuan. Jadi biasanya kalau kita kurang pengetahuan, biasanya kurang bisa menerima apa yang kita dengar seperti itu. Terus yang ketiga ada prasangka. Di sini prasangka ada 2, yaitu negatif dan positif. Terus kemudian yang terakhir ada ketidaksabaran. Terus untuk yang fisik sendiri, yang pertama ada gangguan kesehatan. Yang kedua ada lingkungan sekitar. Dan yang ketiga ada noise. Yang keempat ada tata letak ruang, dan yang terakhir ada temperatur. Next. Terus di sini ada poor listening atau pendengaran yang buruk. Itu yang pertama ada tidak mendengar siapapun, tidak mendengarkan apapun yang dikatakan. Jadi si pendengar itu tidak mendengarkan apapun yang dikatakan oleh si sender seperti itu. Terus yang kedua ada mendengarkan tapi hanya sebagian yang dikatakan oleh si sender. Terus yang ketiga ada mendengarkan tapi tidak akurat. Jadi apa yang didengarnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si sender. Terus ada lupa pesan yang dibicarakan. Jadi seperti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri seperti itu. Jadi nggak ada pesan yang dapat diambil dari pembicaraan tersebut karena kurangnya bisa mendengar. Terus yang terakhir ada manfaat. Yang pertama membantu orang agar dapat mendengar aktif. Terus yang kedua membantu mengenal watak orang. Terus yang ketiga mendapatkan informasi yang diperlukan. Terus yang keempat ada membina dan meningkatkan hubungan. Dan yang terakhir ada membantu menyelesaikan masalah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di luar diskusi ini dengan CP saya yang ada di awal tadi, di CV saya. Jika sudah, maka akan saya cukupkan sampai di sini. Saya Aina Nurfaniza, LKMM PraTD 2020, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.